Saat ini kita sering melihat fenomena di banyak rumah makan di mana hanya ada supir ojol yang sedang antri orderan. Ini menjadi ciri bahwa milenial merupakan generasi yang mager, dimanjakan oleh apps, dimanjakan oleh GoFood. Jadi mager, apa-apa minta dilayani. Salah satu ciri milenial sekali lagi adalah mager, malas gerak. Jadi resto itu nanti kayak PHD, kayak kopi janji jiwa, yaitu asetnya kecil. Perusahaan zaman now itu aset light. Kalau bikin banyak meja, banyak kursi, itu namanya aset heavy. Resto adalah salah satu yang akan di-kill oleh milenial. Bahkan dapur itu akan dibunuh oleh milenial. Di tahun 2030 diprediksi oleh investment banking yang terkenal yaitu UBS. Ini meramalkan dapur akan hilang dari muka bumi. Jadinya hanya pantry. Sungguh, dapur itu nanti akan di-sharing. Jadi dapur umum, balik ke zaman purbakala. Tapi digital orderannya. Kalau dapur pelanggannya banyak, ya harganya nanti turun. Semakin turun harga, pelanggannya akan semakin banyak. Plus, chef-chefnya itu kelas dunia. Nanti pasti ada apps yang terima order masakan apa saja yang dimasak oleh chef kelas dunia. Sharing dapur prinsipnya. Ini akan booming karena kalau punya dapur sendiri di rumah sudah ribet, repot, dan uangnya keluar banyak. Jadi mending di sharing. Milenial itu suka sharing. Beda dengan generasi X, mereka suka mengumpulkan aset. Punya rumah besar, punya mobil banyak. Milenial enggak. Dapat uang dikit ya dihabiskan saat ini juga. Kalau Gen X itu mengumpulkan aset untuk diwariskan. Milenial itu hanya bisa beli rumah kecil dan enggak ada isinya. Kalau bisa ya enggak punya aset. Kembali ke urusan masak. Jadi ada survei bahwa ibu-ibu milenial makin kesini makin tidak bisa masak. Maka kemudian dapur makin tidak diperlukan. Transisi dari baby boomer ke generasi X itu linear. Tapi generasi X ke milenial itu kayak gempa. Jadi perilakunya berubah ekstrim. Kalau skalanya kecil mungkin korbannya kecil. Tapi skalanya besar diikuti tsunami. Korbannya banyak. Itu adalah gerakan milenial. Korbannya mungkin sekitar 50-an bisnis atau usaha yang akan berubah. Dan akan bertambah terus. Segera akan kami informasikan apa saja yang kena gempa tektonik perubahan yang dibawa oleh milenial ini. Milenial sekali lagi tidak suka kepemilikan. Kalau milenial itu foto, latar belakangnya bukan aset seperti mobil atau rumah seperti generasi X, tapi tempat liburan. Gen X itu consuming goods, milenial itu consuming experience. Jadi Gen X itu pembelanja barang. Milenial itu pembelanja pengalaman. Makanya sekarang ini barang nilainya turun semua atau produksinya turun semua. Uangnya ditabung untuk experience itu bagi kaum milenial. Dia tidak beli barang tapi beli liburan. Industri liburan sedang happening di seluruh dunia. Sisi lain, golf di seluruh dunia itu mati karena milenial nggak main golf. Pertama karena tidak punya duit. Kedua karena identik dengan bapak-bapak perut buncit zaman old. Saat ini apalagi yang mati? Celebrity endorser macam Ria Ricis, Atta Halilintar, dan pembuat konten lainnya itu naik membunuh artis dan selebriti. Sekali lagi, dalam hal promosi malah artis yang terkenal di dunia mainstream tidak laku. Yang laku dunia-dunia yang seperti di YouTuber itu laku. Efek buruk generasi milenial adalah defisit percakapan dan eye contact. Generasi ini disebut generasi menunduk dan malas ngomong. Hanya bisa ngomongnya lewat chatting. Padahal dasar dari komunikasi yang umum seperti generasi sebelumnya adalah percakapan dan eye contact. Karena itu generasi milenial dan generasi Z itu sering gak nyambung dengan generasi X. Kemudian apalagi yang dibunuh? High heel dibunuh oleh milenial. Makanya sneakers bisnisnya naik eksponensial. Melihat hal-hal dengan cara yang simpel dan nyaman itu cirinya milenial. Pakaian milenial itu santai. Dia kalau ngantor pun pakainya sneaker, jeans, pakai kaos kalau perlu. Makanya sekarang perusahaan-perusahaan kalau tidak menyesuaikan diri, tidak milenial friendly akan ditinggalkan oleh kaum milenial. Kemudian apalagi yang akan dibunuh? Yaitu kartu-kartuan itu semua nanti dibunuh, termasuk dompet. Karena milenial itu gak bawa kartu, gak bawa dompet, semua berubah jadi digital. Apalagi yang dibunuh? Brand, merek akan dibunuh milenial. Walaupun itu tidak penuh banget dibunuh, tapi brand akan menjadi less important, sedikit pentingnya. Karena
Di dalam memilih produk atau tempat, milenial akan melihat rating, review, dan recommendation. Itu 3R namanya. Brand sekali lagi menjadi less important ketika 3R itu dipakai. Sekali lagi, apa itu 3R? Rating, review, dan recommendation. Lalu, apalagi yang dibunuh oleh milenial? Dunia berlian dan petroleum. Milenial tidak mau bekerja dengan perusahaan yang merusak bumi. Jadi di Amerika ada organisasi nama APA, American Petroleum Association, itu kesulitan cari pegawai karena milenial tidak mau bekerja di tambang batu bara, di perminyakan, dan di tambang berlian. Lalu, apalagi yang akan dibunuh oleh milenial? Adalah long term employment. Sulit milenial itu bekerja di satu tempat. Sekarang diterima, tahun depan sudah mikir untuk keluar. Jadi surveinya milenial ganti kerjaan tiap tahun. Seumur hidupnya bisa ganti 15 kali bahkan. Workplace, milenial maunya tempat kerjanya nyaman dan asik. Ada 3 prinsip mereka harus dijadikan satu. Work, life, play harus jadi satu tempat. Kemudian, apalagi yang kemudian akan terjadi? Cash akan hilang. Kemudian, rumah milenial akan menjadi simple dan kecil. Di tahun ke depan, smartphone juga akan membunuh banyak hal. Bahkan akan membunuh industri kalkulator, industri senter, kalender, jam waker, dan macam-macam akan hilang semua karena ada di smartphone Anda. Jadi sekali lagi ada 3 disrupsi di awal tahun ke depan dan akan mempengaruhi hingga tahun 2030. Yaitu 1. Digital disruption. Kata kuncinya more for less. Itu adalah value Anda. Nomor 2, millennial disruption. Kata kuncinya adalah